Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Ngopi Say, ngobrol perkara Islam, iman, dan ihsan dengan santuy. Ya, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga salawat bertangkaikan salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau mengenali kita dan menyafaati kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu juga tak lupa kita berterima kasih kepada guru-guru kita dan ulama-ulama yang telah memberikan ilmunya dan mengajarkan ilmunya, lalu juga ngedidik. Semoga beliau-beliau diangkat derajatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat Ngopi Say di rumah ya kan, jangan lupa ngopi dulu. Ngopi. Gitu. Guru silakan ngopi Ya, guru. padahal. Iya. Rokok-rokok nih kita rokokin dulu dah biar Gimana? ya gitu dah guru dah kadang-kadang Kabar orang- sehat kabar? Alhamdulillah sehat guru. Alhamdulillah. Gimana kuliahnya lancar? Lancar. Sekarang lagi mau KKN guru Dengar-dengar mau KKN di mana tuh? di Lebak, Banten. Di Lebak Banten. Iya. Itu ngeri juga di sono ya. Pada kuat. Apa nih yang mesti kita ingin sampaikan, ingin sharing, ingin berbagi? Apa nih? Tentang apa nih? Hari ini tentang apa nih? Lebih ke arah kita kan banyak permasalahannya sebenarnya manusia. Yang pasti ada masalah mulu sih manusia mah. Nah, jadi kan Ya kalau nggak ada masalah meninggal udah. meninggal ya. Meninggal yang masalah. Terus aduh, ngeri juga tuh ya kalau meninggal masalah ya yang udah-udah. Iya. Kadang-kadang kan orang itu kan suka membenturkan kebaikan itu adalah amal soleh ya. Nah itu bagaimana guru tentang contoh-contoh itu? Saya kan pernah dengar kata-kata itu tuh. Buat siapapun, buat anak muda kah? Orang tua kah? Orang berilmu nggak mungkin. Dia pasti tahu. Udah paham ya. Kebaikan itu belum tentu amal soleh. Tapi amal soleh sudah tentu kebaikan. Itu kuncian. Diulang lagi. Kebaikan itu belum tentu amal soleh. Amal soleh itu sudah pasti kebaikan. Karena amal soleh ada 3 poinnya. Yang pertama dia harus dilandasi dengan ilmu. Yang kedua dia harus dilandasi niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut amal soleh. Contoh. Ada seorang perempuan di jalan. Bahannya bocor. Apa yang terlintas dalam benak Mas Upang? Tolongin kalau bahasanya gitu kan. Nolongin kan? Iya. Datanglah Mas Upang nolongin. Udah bahasa di stut ya atau dibantu dorong. Ternyata Mas Upang kena begal. Dibegal. Ternyata perempuan tadi sindikat. Sekongkol ya. Apa yang mesti didapat hikmahnya? Tadi, kebaikan belum tentu amal soleh. Kebaikan itu bisa jadi masalah. Karena kalau nggak tahu ilmunya. Ya? Makanya kalau amal soleh, harus tahu ilmu. Sudah tahu perempuan sendirian di jalan. Ente sok-sokan mau nolongin. Harusnya ada saksi dulu. Buat nemenin ente. Kalau ente nanti difitnah di tengah jalan gimana? Iya kan Itu dia. begitu. Kalau ente dibegal gimana? Nomor 2. Terus kalau ente mohon maaf dirampok gimana? Terus kalau ente memang nggak megang duit juga gimana? Dicucuk Itu ntar. dia, mesti harus ada ilmunya. Contoh, kayak satpam sekarang sudah mulai ngejalanin ilmunya. Apa tuh guru? Ketika ada yang merampok bank, dia tidak sendirian, tapi dia pakai saksi dulu buat nyaksiin. Takutnya ketika dia nangkep, ketuduh dia. Lu komplotannya ya? Tuh. Itulah pintar satpam sekarang, udah diajarin tentang ilmu. Sampai segitu pentingnya ilmu. Ini belum berbicara tentang niat ya. Bisa aja tadi niatnya enteng, mohon maaf, bening tuh. Emang bening kan gitu. Emang mau deketin kali. Iya, Ya kali itu. aja jadiin jodoh lagi. Yes, salam. Niat baik berarti belum tentu. Baik ya, celaka bisa ya, ngeri juga tuh. Tuh. Niat baik Hah? sudah pasti dapat kebaikan mas. Oh, kebaikan itu. Itu berarti niat awalnya mah kalau yang gitu mah sebenarnya ceweknya ya. Emang bener. Kayaknya kalau main jelek Makanya juga harus didiem. pakai ilmu. Iya. Oh, jelek didiem. Contoh. Udah. Ibadah orang sekarang kuat-kuat. Iya. Ketimbang ibadah orang dulu.
Mau tau gak? Sholatnya berjam-jam, Hmm. nggak pakai ilmu. Di sujud kelamaan ngapain? Lebih-lebih sekarang ada perbandingan. Katanya orang sujud bisa nyembuhin apa gitu. Padahal antum tahu kan, di Al-Quran dikatakan wasjud watarib. Iya benar. Dengan aku bersujud, maka aku akan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya udah ibadah toh, bukan sujud Bukan buat untuk ini, sehat. bukan ruku buat kehamilan, nggak bisa. Itu niatnya jadi beda. Jadi ke yoga. Seandainya Iya. nanti nih sakit nih nggak sembuh-sembuh, ke yoga sembuh, milih yoga lu daripada sholat. Iya. Makanya hati-hati dalam Padahal waktu ibadah. tarif ya. Ibadah tuh bukan buat kebaikan, ibadah tuh harus dengan ilmu supaya menjadi amal soleh, tuh ibadah namanya. Ilmu tanpa amal sia-sia. Sia-sia. Ilmu tanpa amal sia-sia. Aduh, dilakuin amal tanpa ilmu juga Sia-sia. sia-sia. Gila kalau kata ini Imam Ghazali. Oh gila ya. Berarti membuat yang sia-sia. Jadi sebenarnya apa? Kalau dipikir-pikir dari dulu hidup kayak kagak candak gitu-gitu. Amal soleh ya. Antum ngomongin marifat nih sama aneh. Sama guru-guru besar, wah saya udah bermarifat, bermahabbah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu ya. Iya. Dengkulnya kelihatan. Bohong ente, syariat aja nggak bisa. Gitu. Ngeludahnya sembarangan. Perbuatan sepele yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya dulu dan sepele tuh. Aduh. Di rumahnya banyak sawang. Di dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim, orang yang di rumah banyak sawang, tanda dia fakir. Sawang-sawang tuh, yang ada laba-labanya. Iya, sarang-sarangnya ya. Tapi ngomongnya marifat, bagaimana ceritanya? Syariatnya nggak dijalanin. Orang jauh. Masuk kamar mandi, kaki kanan. Lah coba itu. Gimana itu? Baca Al-Quran. Ya Allah. Udah ngaku udah tinggi. Astagfirullah. Masya Allah, la haula wala quwata. Aduh, balik dah ke ilmu wudu dah mending dah. Udah alibate dulu, alibate. Alibata. Alibata Haji itu dasar dulu maknanya dalam benar. Aduh. Karena setiap antum yang ente ucapkan itu jati diri ente, makanya kudu jelas. Kalau ngucapin A ya A, jangan A, tahu gak gitu? Nyip, 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 ya. Jim ge atau ja gitu. Sama dengan ente baca Quran tuh jati diri ente, kudu jelas ininya pengucapannya. Antum kan laki. Iya. Man apa? Berarti kalau baca kagak jelas berarti dia orang kagak jelas sebenarnya. Ada nggak jelas? Hidupnya pasti nggak jelas. Pasti berantakan. Iya, walaupun dia kaya. Walaupun Walaupun dia maksudnya, kaya. maksudnya begitu tuh. Ya, Tadi kan dia maksudnya kaya. yang saya ngertiin begitu benar guru ya? Jangan patokan kaya, walaupun dia kaya nggak jelas hidupnya. Nggak jelas. Sungsang sumbel, muter kayak obat nyamuk tau gak? Lama-lama Iya. mati gitu. Sholat juga bahasa kalau kagak jelas. Soalnya Hidupnya nggak jelas ya? Cuk, 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 Ya udah, ya mau Aduh. utara udah berarti dari situ ya Emang gampang. gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah jauh amat ya ini ya. Tapi amal soleh juga didapat dari mana? Bukan dari buku. Majelis taklim yang diajarkan dari kolbu-kolbu guru kita tuh. Dari kolbu baru ke kitab. Jadi ente kalau seandainya ente belajar dari kitab nih sendiri nih misalnya. Sendiri. Mendapatkan suatu ilmu itu karena ente dulunya pernah belajar sama seorang syekh, berkah syekh tuh. Paham gak maksudnya? Antum misalnya habis pulang ngaji nih, baca kitab apa misalnya Ihya Ulumuddin. Waduh, berat juga ya. Waduh. Terus ente baca nih, tiba-tiba ditutup, dipahamin, dapat satu ilmu tuh. Itu tandanya ente pernah dulu ngaji sama seorang syekh yang masyhur atau syekh yang mastur sama aja. Berkahnya dapat ente. Beda kayak kita nih, fair-fairan ya. Iya. Tahu ilmu fisika gak? Kagak sih guru. Iya tahu kan? Dia ilmu Tahu fisika tahu. Kita belajar ilmu fisika. Kita bolak-balik, kagak paham. Kagak paham. Karena apa? Kita nggak niat dulunya belajar fisika. Ini urusan IPA. Kata orang mah, ya elah bola begini aja dihitung lagi kan gitu ya. Itulah kan ilmu. Udah disepelein ya. Itu dia. Ilmunya disepelein. Penting ya. Tahu ilmu bumi gak? Geografi. Tahu, waktu itu tahu tapi ilmu geografi. Tanda-tanda orang Sul ada pada ilmu.
ketika dia mencatat ilmu, punya buku tentang ilmu, atau apapun yang berkaitan dengan ilmu, ditaruh di lantai. Tuh, tanda-tanda orang sudah ada sama ilmu. Nggak boleh tuh, hati-hati. Kata Muallim Yunus dulu, barang siapa nih ente belajar atau ente ngajar, melihat ada apa sih, potongan kertas ilmu di bawah, tolong cepat-cepat diambil. Ilmu apa aja tuh ya? Karena ente ngeremehin ilmu tandanya. Apakah mohon maaf ilmu bumi bukan ilmu? Ilmu juga, Bang. Ilmu juga. Semua ini ilmu, Bang. Jadi ente nanti udah berubah nih, itu kemarin belum dijelasin emang. Banyak nih kita lihat nih. Nah, mohon maaf, kita nyatet pengajian lebih-lebih ada bismillahnya taruh lantai. Beli lekar lah atau beli di meja sini lah. Biasanya kalau ulama kan taruh lemari, Rapi. Kita lantai. Karena kita meremehkan ilmu. Walaupun ilmu cuma ilmu apa sih bahasanya? 1 tambah 1 ialah 2. Ilmu itu. Coba nggak ada ilmu. 1 tambah 1 6. Nggak mungkin. Paham nggak? Tuh. Gimana kita mau usul pada Allah, Bang? Dari hal kecil aja kita sudah tidak beradab. Berarti termasuk buku bacaan juga jangan ya, buku Ya, bacaan. iya. Maksudnya kertas cuman segini doang, biasanya aku adalah misalkan aku dan kamu gitu. Itu kan ada pelajaran juga ya. Iya, itu ilmu namanya. Hal sepele. Bahasa Indonesia kan itu kan. Pantesan kagak dapet. Bahasa nggak dapat dapat karena ente meremehkan ilmu. Tadi, Iya. bahaya orang ngeremehin ilmu, hidupnya sempit. Walaupun dia kaya, balik lagi karena otaknya ente kaya mulu nih. Walaupun dia kaya nih, walaupun dia ulama sekalipun, Astagfirullahaladzim. hidupnya muter. Tau gak hidupnya muter? Situ-situ doang. Dia pusing. Takut jemaahnya keambil, takut salah ngomong di depan audiens, takut begini, takut begitu. Muter jadinya. Padahal dia apa? Dakwah ya lah. Karena Allah aja. Jangan ada tujuan apapun. Tapi kalau udah mikirin ini. waduh jemaah takut keambil, waduh jemaah kok segini doang, waduh itu berarti tandanya dia pernah ngeremehin satu ilmu tuh. Ngeri juga ya. Lah emang begitu dalamnya. Iya. Sama kayak sholat Jumat. Tahu sholat Jumat gak? Tahu. Barang siapa yang hadir sholat Jumat tapi hatinya tidak bertambah lembut dan tidak tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia tidak pernah sholat Jumat. Gimana tuh? Dari Jumat ke Jumat. Gimana tuh? Saya mungkin hina banget. Berapa banyak saya tinggal sholat Jumat? Karena mungkin saya Jumat masih adem lah. Sabtunya saya buat, udah batal semuanya. Ente berapa yang ninggalin? Saya juga berapa tinggal sholat Jumat? Itu iya. Enggak. Tuh kata-katanya ulama lagi kan Nah, ya? iya. Maksudnya kagak main-main. Gimana tuh? Pantas hidup kita gini-gini aja, kita kafir Bang. Tapi di luar sana banyak orang mengaku muslim. Ya salah. Itu dia. Nggak bisa. Aku udah begitu aja ya. Mana mau jauh. Mengaku pintar. Bodoh aja saya nggak punya, Bang. Begitu, saudara. Itu sholat Jumat ngeri juga ya. Ini tentang ilmu. Ini ilmu. Kalau hidupnya mau enak pakai ilmu, gitu doang dah. Ente mau kaya pakai ilmu. Ya. Contohnya apaan? Kalian tuh mau kaya, otak kudu cerdas. Doa kudu manjur. Atau bisa dikatakan otak jangan tumpul, doa jangan mandul. Nah, ente yang mana? Udah otaknya tumpul, saya juga otaknya tumpul, doanya mandul. Ya, ngarepin kaya susah kayaknya ya. Iya. Disuruh kuliah tinggi-tinggi nih. Dikata, kagak guna kuliah, kagak guna. Disuruh ngaji, alah ngaji gini-gini doang, bab air lagi. Dibilang kagak penting. Tapi mau kaya. Nggak bisa. Ilmu air itu penting banget. Itu kunci-kuncian hidup begitu, bermula dari ilmu air dulu. Iya, dasar-dasarnya dulu guru ya. Kadang-kadang karena kalau mandi wajib yang nggak benar, wudunya rusak semua. Apalagi sholat. Udah sholat rusak, hidup hancur. Waduh. Iya. Pantesan kagak jelas hidupnya. Dia dapat duit nih. Nih, jadi gini Pang lo. Iya. Dia dianalogin. Ini pengabulan doa nih. Istidrot namanya. Ini masalah nih. Truk. Pegang dah. Gitu. Dapat duit 1 juta. Ada masalah sebenarnya emang nggak kelihatan. Ada masalah, ente pulang.
HP-nya hilang, harganya 3 juta. Minus berapa? Minus banyak. 2 juta. 2 juta. Megang duit 3 sejuta. juta. Iya. Gimana coba? Itu yang disebut istirot. Pengabulan doa yang ente mungkin gak sabaran, tahu gak, sampai ente meragukan Tuhan. Sampai ngomong gini, ya Allah, kok saya gini amat, kan gitu ya? Kok saya gini amat, dia salam. Dan juga nggak boleh ngomong gini, Pang. Ya Allah, saya dosa apa? Nggak boleh, Pang. Nggak boleh dalam adab aswaja. Itu lebih baik inget-inget aja, cara Ya inget-inget. Allah, saya ini yang paling hina datang padamu. Boleh, merendah. Tapi, ya Allah, saya dosa apa? Astagfirullahaladzim. Dosa ente banyak, dosa saya banyak. Kalau lebih baik kita minta ampun aja guru ya. Iya. Dibandingkan mohon maaf doa-doa, ya mohon maaf kan ada orang yang doanya mungkin ya guru ya. Ya Allah, nih hidup rusak bener, ya Allah mudah-mudahan besok dapat duit dah. Buset diatur. Biasa lah, nggak bisa ngatur Tuhan, dosa. Makanya kan Ngatur kiai aja dosa. Ngatur Tuhan. kadang-kadang banyak gitu kan ya. Ya walau nggak ngaji. Susah. Dan juga mungkin gini ya, mindset di masyarakat, mau tahu gak? Ngaji buat kaya. Kagak bisa. Nggak bisa, tergantung diri dah. Ngaji itu menjawab masalah, Menjawab bukan masalah. menyelesaikan masalah. Itu ngaji. Jawab, terserah dah tuh dia mau apa kagak. Iya, Gitu, ambil. bukan nyelesain nih guru. Hmm. Aduh, saya nggak punya duit. Terus emang gua bang, kan gitu ya. Jadi gini guru, proyek mandak. Lah terus emang gua inian TV. Iya. Apaan? Pimpro. Nggak bisa, tapi sabar. Udah gitu-gitu doang. Mungkin kata ente, sialan. Sabar mulu Bos gitu. ini sabar. Masalahnya suruh sholat. Ini sabar. Emang itu ilmunya. Ya gitu-gitu doang. Emang itu ilmunya. Ilmunya. Ente bayangin, orang kiai ahli apaan? Ahli Agama. ilmu agama. Ditanya, guru portofolio saya gimana? Lah, kagak nyambung. Enggak, itu nggak jelas, itu Nggak udah jelas. nggak jelas. Nggak jelas sudah. Nggak jelas. Nggak jelas. Aduh. Udah paham nggak maksudnya? Paham. Antum apa? Perpustakaan. Ilmu perpustakaan. Guru codingnya gimana? Ya paham. Kalau Iya, saya aduh. nanya alif bata saya paham. Heeh. Nanya coding saya nggak tahu. Itu nggak Tapi jelas. kalau guru itu. yang ngomong, saya tahu. Dusta tuh guru. Kecuali lulusan perpustakaan. perpustakaan Jadi ada kalanya manusia tuh nggak tahu. sesuai pengalaman berarti ya. Sesuai pengalaman, sesuai ilmunya lah. Seorang guru-guru Karena pasti- intinya pada ditutup dengan wallahu a'lam bishawab. Gitu. Siap. Itu aja dulu. Bagaimana nih guru? Bebas. Ya sebenarnya sih ya kalau mohon maaf ya berarti emang hidup itu hancur emang sebenarnya mohon maaf dari sholat lagi segala macam ya Dari sebenarnya akil balik akil balik 15 tahun. hmm? Berapa banyak ente ninggalin sholat? Berapa banyak ente ninggalin puasa? Berapa banyak ente durhaka sama orang tua? Itu ya dulu dah. Nah, kayaknya banyak banget guru mohon maaf Ya, bahasanya walau alam, enggak juga banyak. mohon maaf bahasanya begini ya kita aja sholat aja kagak ada ilmunya aja sia-sia kan. Iya. Tadi dari akil balik nih. Hah? Kita nggak belajar ilmu mandi wajib. Jadi ketika kita mimpi basah, kita nggak sebenarnya nggak mandi wajib tuh. Paham nggak? Mandi cebak-cebuk doang. 20 tahun nggak ngaji, 25 tahun nggak ngaji, 40 tahun nggak baru kenal ilmu. Berarti kenal 25 tahun tuh dia ninggalin sholat. Kayak gitu sebenarnya. Nah, ya hidupnya yang pantesan hancur gitu ya. Ya walau alam. Iya, Dan- ada. dan tadi hancur mulu. Iya enggak ada peribahasa gini guru. Kalau yang kata guru pernah bilang mungkin ya, ya kan, hati udah hitam nih, masa ia mau dibersihin instan? Iya nggak bisa. Nah itu, ya guru ya, nggak bisa. Kudu sabar. berarti sabar. Kayak bersihin golok aja kudu ada gerit-gerit. Iya. Nah, gitu. Manusia belajar apa-apa langsung buat YouTube, ngapain anda langsung ke YouTube? Ada yang ngaji. instan? Ada apa tuh? Mati. Mati. Nah Mati itu aja tuh. masalah. Mati aja masalah udah mati. Aduh, nggak Iya, banyak soalnya. banyak. Nggak boleh ini juga kali guru Iya. ya. Cuman Nah, beda emang- bab. beda bab cuman emang ada tuh mati. Mati bawa jadi masalah. masalah. Ah udah banyak itu nggak Banyak bohong. dah. Iya. Kita akan bahas-bahas lagi nih mungkin Iya. nextnya itu kali ya. Oke, sekian dulu guru ya. Iya, sama-sama. Sahabat Kopi Say, ini saya jujur aja kepala saya puyeng juga ini mungkin karena aduh gimana ente ngaji dah kali dah kalau ini dah jangan ngomong-ngomong bahasanya apa sih tuh. Minimal ente baca dah tulisan dapat baca. ngajian dah walaupun Iya. ente gedek sama gurunya kan gitu ya. Penting mah jangan nyalain itu, Iya. jangan nyalain Tuhan segala macam. Memang diri ente kagak bener kan gitu kan. Iya. Biasanya dari sholatnya kagak jelas ya pantesan gak jelas. Nyalain apa-apa nah keadaan disalahin gitu. Makanya jangan tetap ingat kita
masih belajar, harus ilmu itu penting. Sebenarnya di agama itu ilmu apaan aja ada gitu. Tapi jangan ingat tadi tuh profesinya masing-masing beda-beda ya. Kalau ilmu dunia ya guru ya, ilmu dunia ke akademik gitu ya kan. Ya kurang lebihnya mohon maaf, tetap santai, ngopi, ngerokok ya kan. Jangan lupa like. Sholat. Oh, apa sholat? Sholat jangan lupa dong. Hah? Jangan lupa sholat dulu. Nah, sholat itu ya ngebohong dah. Ya udah, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa Like, comment, and subscribe dan share YouTube kita. Itu semoga bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa kalau bermanfaat udah diklik aja, apa susahnya sih ngeklik doang gitu kan ya. Iya, masa ngeklik doang tinggal bercanda maksudnya. Ya gitu aja sih. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.